Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para peserta ngaji online yang saya muliakan, khusus para pimpinan madrasah kimia yang memberikan media kepada kita untuk bisa ngaji sama-sama. Sebelum kita ngaji, kita Idul Fatihah kepada para pendiri, para partner berjasa, wabil khusus kepada orang-orang yang menjadi guru-guru kita, musonef sampai sambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli rasulihah Fatihah. Insyaallah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin ya Rabbi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi fasal switch fi umurin ing dalam pira-pira perkara khalifu kang bedane fiha ing dalam umur sopal mar'atu wong wadon bedani ar-rajula ing lanang fi sholati ing dalam salat. Jadi pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membedakan posisi sholat antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam posisi sholat nanti ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun di sisi yang lain atau bagian sholat itu sama antara laki-laki dan perempuan, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, apa perbedaan itu? Wadhakara lan utur sapa al-musannifu dalika ing mengkono umur fi qaulihi ing dalam dalil musannaf. Berikut penjelasan tentang hal-hal yang membedakan posisi perempuan dan laki-laki dalam sholat. Wal mar'atu utawi wadon iku tukhalifu bedani sapa mungkon mar'ah ar-rajula lanang fi khamsati asya'in dalam 5 biro spesies. Dalam hal 5 hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini terjadi dalam sholat. Mari kita jelaskan satu-satu di antara 5 itu apa saja yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Farajulu mongko utai lanang. Farajulu mongko utai lanang iku yujafi benggangake sapa rajul. Farajulu mongko utai lanang iku yujafi benggangake sapa rajul ai yarfa'a tegese ngangkat sapa rajul birfaqaihi ing sikut lorone rajul an jambaihi saking lambung lorone rajul. Ai yarfa'a tegese ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul an fakhidaihi saking pupu lorone rajul fi ruku' ing dalam ruku' wasujud dalam sujud. Fi ruku'i ing dalam ruku' wasujud ing dalam sujud. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sholat, gerakannya itu atau bentuk posisinya pertama adalah posisi ketika rukuk dan sujud. Saya contohkan begini, mungkin bisa nanti terlihat ketika si perempuan dia rukuk begini, kalau laki-laki itu dia penggangkan begini. Tapi kalau perempuan didekatkan. Jadi kalau laki-laki tangannya ini yang mirfak, ini namanya mirfak atau sikunya itu kemudian kita bembangkan, kita buat agak lebar itu, jangan sampai menempel pada bagian lambung kita. Tapi kalau perempuan itu posisinya ditempelkan dengan lambung. Jadi begini, ini posisi perempuan begini. Tapi kalau posisi laki-laki itu begini. Nah, begitu. Begitu juga dengan posisi ketika sujud. Jadi nanti ketika sujud tangannya kalau kemudian laki-laki nanti diangkat begini.
Tapi kalau kemudian perempuan itu didekatkan, bahkan kemudian bagian dada itu kemudian dijepit atau ditempel sehingga tidak gerak-gerak. Tapi kalau laki-laki itu sunahnya adalah dilebarkan atau dibenggangkan. Jangan sampai kemudian laki-laki antara bagian mirfak ini kemudian menempel bagian sini. Jangan sampai kemudian ketika sujud itu begini. Ini kayak begini, ini adalah sujudnya perempuan. Tapi kalau laki-laki itu begini. Dan posisi yang kita atur, kita bahas di sini itu bukan persoalan sah atau batalnya, tetapi ini hanya bagian dari kesunahan atau afdalnya, tidak sampai pada wilayah nanti membatalkan sholat. Artinya ketika kemudian ada seorang perempuan kemudian sholatnya tangannya begini, atau sebaliknya seorang laki-laki kemudian sholatnya ketika sujud begini, maka ini tidak menyebabkan kemudian sholatnya menjadi batal. Sholatnya tetap sah karena posisi yang ini adalah bagian-bagian kesunahan antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti jangan sampai salah paham, artinya bahwa posisi yang afdal itu memang tangannya, baik nanti itu posisinya sujud, jadi kayak begini, sujud ini tempelkan, ini adalah perempuan. Tapi kalau kemudian dibenggangkan, ini adalah posisi laki-laki. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah itu ketika sujud, itu posisi tangannya terbuka sehingga wa yura bayadhu ibtihi, wa yura bayadhu ibtihi. Jadi sampai kemudian bagian putih-putihnya ketiak itu kelihatan. Artinya menggambarkan betapa kemudian Rasulullah itu membuka bagian lengannya itu sangat lebar sehingga terlihat. Sehingga terlihat dari belakang. Jadi pertama adalah posisi antara rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud bagi perempuan itu ditempelkan bagian mirfak. Terus kemudian kalau laki-laki itu dibuka. Lalu ketika posisi dalam bagian fakhid atau bagian paha kita yang laki-laki itu agak dijauhkan dari lambung kita. Jadi tadi ini akan dijauhkan dari lambung kita, itu tidak kemudian malah dekat begini, tetapi kemudian ditarik begini. Yang ditarik begini adalah posisi laki-laki, tapi kalau kemudian yang digendurkan, didekatkan dengan paha, itu adalah posisi wanita. Ini posisi dalam rukuk dan sujud antara perempuan dan laki-laki. Bahasa mudahnya itu begini. Kalau dalam rukuk dan sujud, perempuan itu mendekatkan paha ke lambungnya, lalu juga siku ke lambungnya. Tetapi kalau posisinya untuk laki-laki, lambung atau paha dijauhkan dari lambung, siku juga dijauhkan dari lambung. Bahasa kita dibenggangkan, jangan sampai kemudian didekatkan. Ini yang pertama. Wayajharu lan batrake sapa rajul fi maudhil jahri ing dalam panggonan maca banter. Wataqaddama lan mustingan apa bayanuhu keterangane mengkono-mengkono. Wayajharu fi maudhil jahri fi maudhihi dalam panggonane mengkono-mengkono maudhil jahri. Jadi keterangan tentang bahwa seseorang yang posisi sholat itu disunahkan membaca keras bila sholat itu dilakukan di malam hari. Lalu kalau kemudian sholatnya itu dilakukan di siang hari, maka disunahkan untuk membaca sirri atau kemudian pelan. Ini tidak membedakan antara sholat yang adaan atau qadhaan. Contohnya begini. Kalau itu sholatnya sholat maghrib, sholat isya yang seperti biasa, kemudian dibaca keras, ya memang sholat itu. Tapi kalau kemudian kita melakukan sholat duhur atau kemudian sholat asar, lalu kemudian duhur dan asar ini adalah berupa sholat untuk qadha. Tidak ada kelompok orang kemudian melakukan sholat qadha karena mungkin bangkong sama-sama atau ada acara sama-sama sehingga tidak sempat untuk sholat, akhirnya dikodok bareng-bareng. Nah kebetulan mengkodok ketika zuhur dan asar itu di posisi malam hari.
Walaupun itu zuhur dan asar, karena dilaksanakan di malam hari, maka itu disunahkan untuk membaca dengan keras. Jadi melihat posisi sholat itu dilakukan di malam hari atau siang hari. Kalau malam hari itu kemudian dibaca keras, tapi kalau itu di siang hari dibaca pelan. Begitu juga kalau tadi itu perbedaannya antara laki-laki dan perempuan, itu posisi dia membaca, kalau laki-laki itu disunahkan untuk keras, ada tempat-tempat yang memang keras, jadi ketika tadi itu sunat zuhur, asar, qadha dilakukan di malam hari, dilakukan oleh laki-laki, maka disunahkan untuk keras. Begitu juga sebaliknya ketika seorang wanita lalu kemudian dia melakukan sholat yang dimana pada posisi itu dia melakukan sholat berjamaah. Begitu juga ketika dia melakukan sholat berjamaah, yang awalnya bagi laki-laki itu disunahkan untuk keras, tapi bagi perempuan itu tidak. Jadi sekali lagi, kalau bagi perempuan itu tidak. Kecuali memang dalam sholat tertentu, artinya di malam hari, kemudian dilakukan oleh seorang wanita berjamaah, tidak dan sama sekali seorang laki, kemudian dia membaca jamaahnya itu kemudian sudah bisa mengikuti, itu juga disunahkan untuk bisa keras. Artinya kerasnya itu bukan kesunahan memang persoalan sunnah dan tidaknya mengeraskan, tapi dalam wujud bahwa kita membacanya agar didengarkan oleh makmum yang itu tidak ada laki-laki, atau kemudian di wilayah itu steril dari orang-orang laki-laki begitu. Wa idza naba nalikane makenani ku ing ar-rajul asoba tegese makenani ku ing rajul asoba tegese makenani ku ing rajul apa syai'un suci di shalat yang dalam sholat, yang dalam sholat, sabbaha mengkau tasbih rajul. Jadi ketika seorang laki-laki kemudian dia bermakmum, ternyata di posisi imam itu ada kesalahan atau ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh imam, lalu cara untuk mengingatkannya dengan membaca tasbih. Fayaqulu mengucap sapa rajul. Fayaqulu monggo ngucap sapa rajul subhanallah, apa subhanallah. Fayaqulu monggo ngucap sapa rajul subhanallah bi qasdil dzikri kelawan maksud zikir faqat alif. Ya niatnya subhanallah itu hanya mengucapkan zikir saja, subhanallah, Maha suci Allah, niatnya untuk berzikir. Au mal ilami au ma'al i'lami utawa sartone aweh huruf. Jadi dia mengucapkan subhanallah itu selain zikir, tapi juga bentuk dari pemberian informasi kepada imam bahwa pada bagian ini loh ada keliruan, pada bagian ini Anda sedang lupa atau bagaimana. Au-atlaqa atau mutlak yang sombong, yang penting bunyi subhanallah, tidak hanya meniatkan untuk zikir saja atau kemudian zikir plus mengingatkan, tapi pokoknya ya dia berposisi saya baca subhanallah. Bagaimana kalau demikian? Lam tabtul mongko ora batal apa salatu salate rajul. Lam tabtul mongko ora batal apa salatu salate rajul. Jadi salatnya laki-laki yang kemudian dia membaca tasbih subhanallah, yang itu niatnya untuk zikir atau kemudian zikir plus iklam atau kemudian mutlak saja subhanallah, yang penting baca subhanallah, maka membunyikan subhanallah dengan tujuan-tujuan tadi itu, atau bahkan tidak ada tujuan yang memutlakan, ini tidak bagian dari yang membatalkan sholat. Tapi ini hati-hati, au i'lama atau because i'lami awal i'lami faqat atau kelawan nejo aweh warna faqat hari berapa ya batalat atau batal sholat. Jadi peringatan ini ya, kalau laki-laki kemudian mengucapkan subhanallah, itu niatnya tidak zikir, atau kemudian niatnya tidak dimutlakan, tapi informasi saya untuk memberikan pengertian atau mengingatkan imam, itu saya ucapkan subhanallah.
maka membunyikan subhanallah dengan tujuan hanya memberikan informasi atau mengingatkan imam, ini menjadikan sholatnya batal. Jadi kalau hanya murni untuk memberikan informasi tanpa tujuan zikir atau kemudian memutlakan, maka justru menyebabkan batalnya sholatnya orang yang mengucapkan subhanallah tadi. Jadi membunyikan subhanallah harus hati-hati ketika itu tujuannya hanya iklam saja, memberitahu informasi, Pak, salah Pak, salat sampean, dalam hatinya aja begitu. Kemudian dia mengucapkan subhanallah, kata subhanallah yang demikian itu bisa membatalkan sholat karena tujuannya tidak ada pikir, tidak, tapi tujuannya memberikan ucapan yang ucapan itu terkait tentang saling khotbah atau saling memberi informasi atau memberikan informasi kepada orang lain, atau bahasa lainnya itu karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya apa? Dia berbicara yang melebihi dari satu huruf atau satu huruf pun yang bisa memaafkan. Dan nanti kita akan bahas dengan detail pada pasal-pasal berikutnya, Pak. Tidak salah, insya Allah pasal yang setelah ini, pertemuan setelah ini, episode setelah ini, kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya nanti disebutkan bahwa ada ucapan yang itu mengeluarkan huruf, yang dengan keluar huruf itu dia bisa membatalkan sholat. Wa auratul rajuli utawi aurate wong lanang iku ma perkara baina surati ing dalam antarané udel warubati lan iku baina surati ing dalam antarané udel warubati lan dengkul. Jadi kalau dia meniatkan bahwa dalam posisi dia sholat ini antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apa perbedaannya? Hal aurat, kalau laki-laki itu posisinya yang penting ditutupi antara pusar sampai pada posisi lutut. Jadi pusar sampai lutut itu harus tertutupi, punya wajib. Sama ada orang laki-laki kemudian sholat, dia cukup kemudian menggunakan kain sarung yang dia tarik ke atas sampai menutupi pada pusar, atau kemudian bahasa kita udelnya itu tertutupi sampai ditarik ke belakang, terus kemudian nanti sampai ke bawah menutupi bagian lutut, maka itu sudah sah untuk digunakan atau melaksanakan sholat. Amma huma anabul utai mengkono surah harbah iku falaisa mongko ora ana surah harbah. Amma huma anabul utawi surah harbah iku falaisa mongko ora ana surah harbah final aurati sangat aurat. Jadi yang dimaksud bahwa aurat itu ya sesuatu yang bagian antara surah warubah, bukan bagian dianya, atau surah warubah sendiri itu bukan bagian dari aurat. Wala maran ora perkara faqaha maka ing dalam sandure, berarti pusar ke atas dan lutut ke bawah, sandure surah warubah. Ini penting menjadikan pelajaran kepada kita. Ada beberapa hal yang kemudian terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita atau pada hubungan muamalah yang kita laksanakan, itu ada beberapa kesalahan yang sering mungkin atau pernah kemudian saya melihat ada beberapa kesalahan. Contohnya begini, ketika di stasiun atau kemudian di terminal, di tempat-tempat umum, tempat-tempat itu ada musola, lalu kemudian biasanya ada orang yang mengimami begitu. Ketika mengimami, terus kemudian ya kita memang tidak memilih-milih imam, artinya ketika orang itu ada yang sholat, terus kemudian kita makmum kepada orang tersebut. Gitu. Nah, ketika kita makmum sering, atau bahkan saya pribadi itu sering dalam perjalanan, mungkin perjalanan terminal atau stasiun gitu, saya makmum sama orang. Lalu kemudian laki-laki itu menggunakan celana jeans gitu,
kemudian pakai kaos biasa standar begitu, lalu kemudian saya sholat makmum di belakangnya. Ketika kemudian dia untuk rukuk gitu, lah kaos yang dia pakai itu tertarik ke atas, sehingga kemudian bagian belakang itu kemudian terbuka. Lalu maaf, ini kemudian terlihat celana dalam terlihat, kemudian di atasnya masih terlihat kulit, baru kemudian kaos itu sendiri. Kalau kita perhatikan bagaimana sholat orang yang model demikian, orang menggunakan celana, ketika pakai celana dalam itu, biasanya rata-rata posisi garis, posisi celana dalam yang atas itu mestinya atau rata-rata itu pasti di bawahnya pusar. Jadi kalau secara simetris itu ditarik dari depan ke belakang, kalau itu di bawah pusar berarti apa saja yang terlihat kalau ditarik sampai ke belakang, kemudian di atas itu masih bagian bawah dari pusar. Kalau itu masih bawah dari pusat, jadi apa yang kelihatan dari atasnya celana dalam, saya ulangi, apa yang terlihat dari atasnya celana dalam itu dipastikan masih bagian dari aurat, karena penutupan aurat itu mulai startnya dari pusar dan itu berada di bawah pusar. Ini hati-hati. Apalagi kemudian posisi sujud, ketika posisi kemudian menarik. Tidak hanya tertarik itu bagian dari atas, tapi bawahnya juga tertarik. Apalagi kemudian kalau pakai, kalaupun contoh begini, kalau dia pakai celana dalam yang kemudian di atas surah warubah, ini sangat jarang. Yang kedua, kalau kemudian itu walaupun toh seumpama itu ditarik sampai ke atas, sampai pada pusat, tapi maaf, celana itu ada bolong-bolongnya atau bagian bahasa ada rinda-rindanya, ada rinda-rinda yang bolong-bolong, yang bolongnya itu bisa menampakkan warna kulit, atau warna kulit bisa terlihat dari lubang-lubang kecil itu, maka itu belum cukup untuk dan ini sering kali saya temui ketika saya dalam perjalanan. Jadi ketika saya makmum, maka perlu hati-hati karena ketika nanti dia pakai kaos, kemudian tidak kelihatan panjang, sehingga ketika dia ruku atau sujud kemudian tertarik kaos itu, tertarik ke atas, kemudian bagian kulit yang bawah yang terlihat, terus itu kemudian masih bagian dari aurat, maka itu menyebabkan sholatnya sudah tidak sah. Ini penting sekali, sehingga baik orang yang makmum maupun imamnya sendiri atau pelakunya ya harus diperhatikan bahwa saya pakai pakaian ini ketika saya gunakan untuk sholat, apakah sudah benar-benar menutupi aurat, itu harus dicek. Artinya bahwa ketika ini belum memastikan bisa menutupi aurat, maka jangan dulu melakukan sholat dengan pakaian demikian. Sekali lagi, sebagai peringatan kita semua, baik ketika kita menjadi imam atau kita kepada orang yang demikian, maka bisa jadi sholat kita tidak sah karena si imam itu tidak sempurna dalam menutup aurat. Gitu. Wal mar'atu taywatun iku tukhalifu bedani sapa mar'ah al-rajul lanang fil khamsi inda lam lima al-madhkurati kabutun. Sedangkan wanita juga berbeda dalam hal 5, ketika kemudian posisi dalam rukuk dan sujud, lalu kemudian dalam posisi mengingatkan, lalu kemudian posisi dalam menutup aurat, itu hal-hal yang beda. Kemudian bacaan yang dilafadzkan, tadi 5 itu, ini juga berlaku pada wanita, tetapi dia mempunyai aturan tersendiri. Apa aturannya? Wal mar'atu taywatan iku tukhalifun bedani mar'ah bedani ar-rajula yang lana. Wal mar'atu taywatan iku tukhalifun bedani mar'ah ar-rajula yang lana. Bil khamsi dalam perkara 5 al-madhkurati kan itu. Fa'inna mongkosatin mar'ah iku taldum mengumpulake mar'ah
ba'dhaha ing sebagian mengkono-mengkono, ba'dhaha ing sebagian mengkono-mengkono mar'ah ila ba'din maring sebagian. Fatul siku mongko bedake, fatul siku mongko nemplekake somra'ah batnaha ing wetenge mar'ah bi fakhidaiha kelawan pupu lorone mar'ah. Ketika dia itu posisinya kerukuhiha dalam rukuknya mar'ah wa sujudiha lan sujud. Seperti yang tadi sudah saya cuplik itu, bahwa seorang wanita ketika rukuk maupun sujud, bagian perut itu menempel kepada bagian paha bagian atas. Begitu juga ketika sujud. Jadi jangan diangkat tetapi justru ditempelkan. Di posisinya justru nempel tapi tidak diangkat. Wa tahfadhu lan nglirihake sapa kono mar'ah. Wa tahfadhu lan nglirihake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah. Ketika baca dalam sholat, maka tidak perlu keras-keras seperti laki-laki, karena laki-laki memang pada posisi-posisi tertentu disunahkan dalam baca itu memang keras. Tapi kalau perempuan itu memang sebaiknya sunnahnya itu tidak membaca keras. In sholat, nah ini in sholat, namun sholat sholat bi hadratil ajal, bi hadratil rijali al ajali, bi hadratil rijali dalam ngersane ngarepe pira-pira lanang ala jalibi kalian. Artinya bahwa posisi sholat perempuan yang di situ ada laki-lakinya jangan sampai kemudian dibaca keras, apalagi kemudian di tempat umum bahkan kemudian menggunakan pengeras suara jangan dilakukan. Artinya bahwa boleh dikeraskan bila satu memang ya sholat yang dilakukan itu pada bagian-bagian yang disunahkan untuk dikeraskan, dan ini pun tidak boleh berada di dekat atau ada orang laki-lakinya. Artinya bahwa ketika itu sudah steril, tidak ada orang laki-laki lain, kemudian sholat dan mengeraskan tidak bisa. Tetapi kalau itu ada yang lain, sudah laki-laki lain tidak. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa suara wanita itu aurat, karena itu aurat ya harus dijaga, tidak boleh kemudian ditunjukkan ke banyak orang. Fa'in sholat mongko lamun sholat sapa mar'ah faridatan hale sepi anhum saya rijal yojak narat mongko moco banter sepung. Ketika dia itu sekali lagi tidak di hadapan laki-laki atau tidak ada seorang laki-laki yang hadir di situ, maka sholatnya itu ya sunnahnya untuk dikeraskan. Wa idana nalikane terjadi hal mar'ah oposen suci di sholat yang dalam sholat sofiqat mongko tepuk tangan ya, nepuk ake sapa bidhar bi fadl yumna kelawan pukulake jerone tangan-tangan ala dhahri shimali ing atase jogone tangan kiwa. Jadi posisinya begini, ini tangan kiri, ini posisi tangan kanan. Kalau mungkin di kamera akan mungkin terbalik ya, tapi posisinya begitu. Kalau kemudian lebih mudah begini, ini tangan kiri, kemudian tangan kanan, kemudian tepukkan kepada tangan kiri. Ini yang bawah ini tangan kiri, yang ini tangan kanan, ditepukkan gitu. Ketika itu ditepukkan, itu bagian ganti dari laki-laki yang tadi mengucapkan subhanallah. Tapi bagaimana tata cara menepukkannya? Bidhar bi fadl yumna ala dhahri shimal falau dharabat mongko lamun mukulake sapa mar'ah batnan ing jero. Jadi bagian tangan kanan itu bagian dalam, dibatnen kelawan jero bikostillah bi kelawan tujuan dolanan walau qalilan serta senajan to sithik ma'al ilmi tahrimi sartane ngertine kaharaman ya batalat mongko batal apa salatu salate mengkono mar'ah.
Jadi posisi ketika nanti kan tadi sudah digambarkan caranya itu menepukkan yang bagian kanan itu, kemudian ditepukkan bagian tangan yang kiri yang keluar gitu. Tapi kalau melakukan ini, kemudian niatnya itu main-main, dan itu tahu bahwa itu haram, tidak dilakukan, sholat kok main-main. Kemudian dia sengaja, ya sudah, pokoknya tak buat inilah, untuk saya niatnya main-main. Walaupun hanya begitu, walaupun itu hanya sedikit, maka itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Wal khunsa utai wadon wal khunsa utai wadu iku kalmar ati koyo wadon. Wal khunsa utai wong wandu wong apa namanya walida itu posisinya seperti markah. Artinya bahwa dalam posisi rukuk dan sujud ya dia harus seperti wanita. Ketika kemudian dia mengucapkan atau mengingatkan itu dengan tidak ucapan, tetapi dengan cara yang seperti dijelaskan seperti wanita. Begitu juga dalam hal mengekskan suara juga begitu. Dan beberapa hal termasuk nanti aurat dan seterusnya itu mengikuti perempuan. Wajami badan mar'ati utai skabene awak wong wadon al khurra tukang merdeka iku auratun aurat. Semua posisi badan laki perempuan yang itu perempuan merdeka, ini berarti mengecualikan budak, bahwa wanita yang demikian itu posisinya adalah dia menutup seluruh badannya illa wajhaha kecuali wajah mar'ah wa kaffaiha la kaffatu lima. Jadi kecuali semua badan ini adalah bagian dari aurat wanita. Ini adalah wanita yang merdeka, kecuali wajah. Jadi wajah itu mulai mana bitis syahri, jadi mulai kepala ini yang tumbuh rambut dan ke bawah sampai ke dagu. Nah ini bagian dari wajah. Yang ini terbuka tidak apa-apa. Terus kemudian tangan, kaf itu dari sini, kemudian ke atas. Kalau ini bukan bagian aurat. Ini juga begitu, ini juga bukan aurat. Kalaupun toh itu masih membuka, jadi kan tidak paham ketika sholat ya harus pakai kaos tangan untuk menutup itu. Artinya bahwa posisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan di wajah dan kedua tangan itu bukan aurat. Di luar itu maka itu semua adalah aurat. Wahadihi utawi ikilah mengkono-mengkono wajami ubadan ma'ah al-aurat illa wajhaha wa kafaiha iku auratuha aurati mar'ah fi salat. Amma kharijas salati anamun utawi ing dalem jabone anamun utawi jabone salat auratuha mongko utai aurat mar'ah itu jami'ul badani seluruh badan. Tadi itu adalah aurat di dalam sholat. Kalau di luar sholat, menurut Fathul Qarib, seluruh badannya adalah bagian dari aurat. Wal amatu utai amat atau budak mengucapkan wanita merdeka. Wal amatu utai budak iku karrojuli koyong lanang di sholat di dalam sholat. Artinya bahwa bagi budak yang di situ sholat, maka seperti halnya laki-laki. Artinya apa? Auratnya itu persis seperti laki-laki, yakni antara pusar sampai kepada lutut. Jadi pusar sampai lutut itu bagian dari auratnya budak tadi itu, karena dia auratnya seperti halnya auratnya laki-laki. Sholati yang dalam sholat fatakunu mengkono wa auratuha auratin mengkono al-amad ikuma perkara baina suratiha ing dalam antara udele amat waruk batiha lan dengkule mengkono. Sekali lagi bahwa terjadi beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat, yakni rukuk sujud, lalu kemudian saat membaca keras, lalu kemudian membunyikan atau mengingatkan
posisi bahwa harus begini dan seterusnya, terus posisi aurat itu berbeda. Jadi 5 hal ini perempuan dan laki-laki berbeda. Semoga ini bisa dipahami dengan detail sehingga apa yang dilakukan dalam bagian sholat kita itu secara syariat dianggap sah, artinya bisa mengumpulkan kewajiban dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itu bagian dari ngaji kita, artinya bahwa kita dalam hal sholat ini ada beberapa perbedaan posisi ucapan atau kemudian yang harus ditutupi saat kita sholat, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja kriterianya, apa saja kemudian cabang-cabangnya, atau mungkin ada beberapa pengecualian tentang hal itu. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Saya kira itu kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Bila ada dari awal sampai akhir saya memaparkan beberapa isi tentang kitab Fathul Qorib. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.